Ya, pagi ini atau tepatnya hari ini Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar yang sangat mengejutkan bagi kita semua karena manuver Presiden Joko Widodo sangat luar biasa, bahkan menggemparkan publik internasional. Ini perlu diakui bahwa Presiden Joko Widodo mungkin merupakan salah satu presiden terbaik Indonesia yang memang berani melawan tekanan-tekanan barat yang selalu mendominasi bangsa manapun. Seperti yang kita ketahui bahwa kali ini ternyata Presiden Joko Widodo membuat para musuh-musuh NKRI kepanasan dengan beberapa kebijakan cerdiknya. Salah satunya adalah terkait Presiden Joko Widodo membangun beberapa smelter di dalam negeri, dan Presiden Joko Widodo mewariskan itu semua sebagai bahan atau sebagai upaya agar Indonesia mengambil nilai tambah dari setiap kekayaan alam yang dimilikinya. Tentunya, mari kita saksikan pemaparan langsung dari Presiden Joko Widodo. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa sumber daya alam kita ini sangat banyak, melimpah, tetapi kalau tidak dikelola untuk mendapatkan nilai tambah yang tinggi, ya akan hilang percuma. Hanya dijual raw material, dijual mentahan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai investasi yang telah dilakukan oleh Hyundai dan LG, dan keputusan membangun sel baterai listrik terbesar di Asia Tenggara ini yang pertama. Tadi saya sampaikan saya sangat menghargai Chairman Chung yang telah memutuskan investasinya dalam kondisi pandemi. Sehingga sekarang selesai, sudah berproduksi, yang kita harapkan nanti akan kapasitasnya setiap tahun akan bertambah. Dan itu selanjutnya kita bisa menjadi masuk di supply chain global yang goalnya ke sana, tidak hanya urusan EV baterai, tetapi juga untuk barang-barang yang lainnya agar kita bisa memproduksi setengah jadi minimal atau barang jadi seperti yang sekarang kita lihat. Ini di ekosistemnya, mulai dari raw material, smelter, kathode, prekursor, sel EV baterai, kemudian electric vehicle-nya, semuanya ada di negara ini. Kita harapkan nanti ada investasi yang lain yang juga melakukan hal yang sama, sehingga nilai tambah itu betul-betul akan bisa kita tingkatkan. Dan saya juga sangat menghargai Republik Korea yang terus mendorong investasi di Indonesia, dan hari ini juga hadir Minister Chung, Menteri Perdagangan, yang ini juga menandai hubungan yang baik antara Indonesia dan Korea. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak sendiri? Semuanya sudah dievaluasi. Pak, setelah Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Ya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Pilkada serentak apakah sudah ditetapkan Pak oleh pemerintah? Untuk jadwal pilkada serentak
Tanyakan ke KPU. Perpresnya apa? Tanyakan ke KPU. Dan seperti itulah pemaparan langsung dari Presiden Joko Widodo. Dan mari kita simpulkan bersama-sama pemaparan dari Presiden Joko Widodo. Secara garis besar, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia harus mengambil nilai lebih dari kekayaan alam yang dimilikinya. Kekayaan alam seperti apa? Seperti nikel, bauksit, tembaga, dan lain-lain. Maka dari itu, Presiden menekankan hilirisasi industri harus tetap dilanjutkan karena memang ini sejalan dengan Perundang-undangan 45. Selain itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa dirinya tidak ikut campur kepada gejolak politik 2024. Presiden Joko Widodo hanya melaksanakan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan memang Presiden Joko Widodo memfokuskan seluruh kegiatannya untuk tanah air karena seperti yang kita ketahui bahwa masa jabatan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir, dan tentunya ini program-program yang belum selesai akan dipercepat dan akan sebisa mungkin diselesaikan pada periode ini.